Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas semua karunia, kemudahan, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Yang paling tinggi dan paling penting di antara nikmat Allah tersebut adalah Allah jadikan kita orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, orang-orang yang berusaha untuk mempelajari kalimat tauhid tersebut, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalani konsekuensi dari kalimat yang mulia dan agung tersebut. Itu adalah nikmat yang sangat besar. Apalah jadinya kita apabila hidup kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukan termasuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka sia-sia hidupnya. Walaupun betapapun megahnya, menterengnya harta-hartanya, ya, begitu glamornya kehidupannya, tetapi bukan termasuk orang-orang yang mentauhidkan Allah, sungguh dia telah rugi baik di dunia ini dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita untuk tetap di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sampai Allah memanggil kita. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri beliau, karib kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembelajaran kita pagi hari ini tentang Kitabut Tauhid. Ya, kalau tadi malam tentang Salasatul Usul. Kedua kitab tersebut memang membahas tentang satu tema yang sama, yaitu tentang permasalahan tauhid. Yang dimaksud dengan tauhid adalah tauhid al-ibadah atau tauhid uluhiyah. Ya. Adapun yang kitab yang kita baca ini, ya Bapak bisa dapatkan banyak insyaallah matannya. Kitabut Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Di internet juga banyak. Saya pakai yang di internet. Ya. Banyak tentang matan kitab tersebut. Bisa Bapak dapati agar lebih maksimal dalam pembelajarannya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak salah ingat, pembahasan terakhir kita pada bab yang keempat, ya. Bab al-khauf minasyirk, bab takut kepada kesyirikan. Ya. Takut, yang dimaksud takut ya sebetulnya sudah kita pahami bersama, ya. Takut adalah tawakku'ul makruh, prediksi kepada sesuatu yang tidak kita sukai.
kita memprediksi sesuatu yang kita tidak sukai, maka muncullah di sana rasa takut. Ya, dan takut bisa menjadi salah satu ibadah. Ya. Karena takut itu ada beberapa jenis. Di antara jenis takut adalah takut yang termasuk ibadah. Kapan seseorang takut dalam kategori ini? Takutnya adalah ibadah. Tatkala dia takut kepada selain Allah pada hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa atau tidak mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika seorang takut kepada selain Allah pada hal-hal ya yang tidak dimampui, yang tidak disanggupi oleh selain Allah itu, dia takut kepadanya pada hal yang sebetulnya tidak dimampui melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya memberi rizki, itu kan hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha pemberi rizki. Dia takut kepada selain Allah tidak diberikan rizki pada dirinya. Maka itu bisa jadi takutnya termasuk apa? Ibadah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita bahas adalah lebih spesifik, yaitu takut terhadap kesyirikan. Iya. Karena bab pertama adalah dalam kitab ini tentang wajibnya bertauhid. Kemudian bab yang kedua apa? Masih lupa? Keutamaan tauhid. Kemudian ketiga juga masih termasuk sebetulnya. Ya, di antara keutamaan tauhid yaitu yang merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya dia akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Dan yang bab keempat ini adalah senantiasa penulis ini jamaah adalah senantiasa dalam urutan bab-babnya itu ada maksud. Ya, tidak cuma asal naruh bab-bab begitu, random asal-asalan begitu, tapi ada maksudnya. Ya, takut kepada syirik adalah penyempurna dari bab-bab sebelumnya. Karena tidak akan sempurna tauhid seseorang sampai dia mengetahui lawannya, yaitu kesyirikan. Akan sempurna sesuatu. Pemahaman kita akan sempurna, lebih sempurna apabila kita mengetahui sesuatu dan lawannya. Maka akan menjadi utuh pemahaman kita. Ya. Nah, ini sebenarnya sudah kita bahas beberapa bagian dari bab ini. Di antaranya, kenapa kita harus takut kepada kesyirikan? Karena ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa. Ayat pertama yang penulis nukil dalam bab ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru." Sungguhnya Allah tidak mengampuni an yusyraka bihi, dosa syirik. Wa yaghfiru, dan Allah mengampuni ma duna dzalika, dosa di bawah itu, di bawah syirik, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ada ancamannya apa? Bagi orang yang melakukan syirik. Surat An-Nisa ayat 48. Apa yang diancam oleh Allah? Tidak diampuni dosanya. Dosa syirik kata Allah, innallaha la yaghfiru, enggak akan diampuni. Maksudnya apa enggak akan diampuni? Maksudnya apabila pelakunya meninggal kemudian belum bertaubat dari kesyirikannya. Kalau sudah taubat ya pasti Allah Subhanahu wa taala ampuni selama syarat taubat dia penuhi. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Ya. Adapun dosa syirik maka tidak Allah ampuni apabila belum bertaubat pelakunya. Kalau dosa selain syirik atau di bawah syirik, seorang meninggal belum bertaubat, maka bagaimana Bapak-bapak berdasarkan ayat ini? Mungkin diampuni, mungkin tidak. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman
yasha, dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalau Allah menghendaki fulan diampuni, diampuni. Yang B, fulan B tidak diampuni, tidak diampuni. Tetapi ada kemungkinan bagi dosa selain syirik itu mendapatkan ampunan kalau orangnya meninggal belum bertaubat. Kalau syirik tidak, sudah harga mati itu, tidak akan diampuni kalau belum bertobat. Dan ini juga telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Syirik itu ada berapa macam? Ada 2 yang masyhur. Syirik apa? Akbar dan syirik asghar. Perbedaannya apa jamaah? Syirik akbar dan syirik asghar. Kalau syirik akbar syirik besar gitu. Kalau syirik asghar syirik kecil. Iya betul. Tapi bedanya apa? Besar dan kecil tersebut. Kalau syirik besar, dia mengeluarkan pelakunya dari Islam, keluar dia. Kalau syirik asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, cuma bahaya deh. Dia melakukan dosa yang paling besar, kesyirikan. Ya, ranking pertama dari dosa-dosa, ranking nomor satunya adalah syirik. Ya. Yang kedua bedanya, syirik akbar menghapus semua amalan, gugur amalannya. Walaupun dia berbuat baik, percuma, tidak dinilai di sisi Allah menjadi ibadah. Ya, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kata Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, jikalau engkau berbuat syirik, maka pasti akan hapus semua amalanmu, akan gugur semua amalan. Itu kalau Nabi berbuat syirik, apalagi yang bukan Nabi, maka semuanya hancur. Wa qadimna ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Aku akan hadapkan, tampakkan kepada mereka amalan yang mereka lakukan, kemudian aku jadikan, kata Allah, seperti debu yang berterbangan, enggak berarti apa-apa. Iya. Adapun syirik asghar, maka menghapus amalan yang terdapat syirik asgharnya tersebut saja. Iya. Tidak semuanya, tapi hanya amalan yang terkandung di dalamnya syirik asghar tersebut. Maka itu yang hapus, yang hilang. Iya. Baik, pertanyaan dalam ayat ini jamaah yang dirahmati Allah, yang tidak diampuni yang mana? Syirik akbar apa syirik asghar? Akbar. Kenapa? Karena ada nama temannya Akbar. Kenapa? Hanya syirik akbar saja yang tidak diampuni. Berarti syirik asghar kalau nggak bertaubat diampuni. Ya, masalahnya diampuni atau tidak, bukan hapus amalannya, diampuni apa enggak dosanya. Berarti sama kayak maksiat, syirik asghar. Sama kan, yang diampuni bagi yang siapa yang dikehendaki kan, wa yaghfiru maduna dzalika. Dan Allah mengampuni dosa selain itu atau di bawah itu. Berarti seperti maksiat kalau syirik asghar, begitu. Masih lupa nggak nih Bapak pembahasannya? Maka para ulama berbeda pendapat. Ya, yang diampuni syirik akbar dan syirik yang tidak diampuni, apakah syirik akbar dan syirik asghar atau syirik akbar saja? Maka para ulama berbeda pendapat. Ya, pendapat pertama semuanya umum. Karena di situ ayatnya umum. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik umum, mau syirik akbar, mau syirik asghar, pokoknya syirik. Ya, ayat itu kan umum ya. Apalagi kalau kita tahu bahasa Arab, lebih ketahuan umumnya lagi.
Ya, bagi yang belajar bahasa Arab ini an plus fi'il mudhari setelahnya, kata kerja bentuk sekarang dan akan datang. An dan plus fi'il mudhari kalau di nahwu itu namanya masdar muawwal. Ya. Nah, ini pentingnya bahasa Arab, Bapak. Lebih kita bisa menikmati ayat-ayat dan hadis-hadis. Masdar muawwal itu nakirah. Innallaha la yaghfiru isyrakan bihi. Ya, jadi kalau kita bukan ayat, kalau kata kalimat, maka an yusyraka bihi itu sama bisa dirubah menjadi masdar sharih, namanya isyrakan. Innallaha la yaghfiru. Kok bisa begitu? Ini bisa dinikmati kalau kita baca bahasa Arab. Innallaha la yaghfiru isyrakan bihi. Allah tidak mengampuni kesyirikan kepadanya. Itu umum. Kenapa umum? Isyrakan itu nakirah. Nakirah itu yang nggak ada alnya, masih ingat ya Bapak? Masjidun, baitun, kursiyun itu nakirah, nggak ada alif lam depannya. Mudahnya begitu. Kalau ada alif lamnya di depannya namanya ma'rifah. Ma'rifah nakirah itu apa? Ma'rifah itu tertentu, sudah spesifik. Al-masjidu, masjid itu sudah di benak orang yang lawan bicara itu sudah tahu yang dimaksud di masjid itu. Atau bahasa Inggrisnya misalnya ada the house misalnya, karena itu sudah spesifik. Nah, isyrakan itu nakirah itu lawan dari spesifik, lawan dari ma'rifah. Dia masih umum. Ada, kita pernah dulu belajar di kitab tauhid, ada kaidah usul nakirah fi siyaqin nahi, nafi, syarat, istifham yufidul umum. Kalau ada lafadz nakirah, kata nakirah, di konteks kalimatnya itu nafiu itu negatif. Belum makan itu negatif. Ya, karena ada belum, atau tidak, atau jangan. Saya masuk rumah itu negatif apa positif, Bapak-bapak? Positif. Saya tidak masuk rumah itu negatif positif? Negatif. Ada nakirah isyrakan di konteks kalimatnya negatif. Innallaha la yaghfiru, ini negatif apa positif? Allah tidak mengampuni dosa. Allah tidak mengampuni positif apa negatif? Negatif. Nakirah disiak di konteks kalimatnya nafi yufidul umum, berfungsi umum. Berarti umum. Allah tidak mengampuni syirik umum, mau syirik akbar, mau syirik asghar, ya, karena lafadznya umum. Bisa diikuti Bapak-bapak sampai ini? Pertanyaan lebih dalam, dan ini pertanyaan murojaah sebetulnya. Apa dalilnya kaidah atau rumus tadi an-nakirah fi siyaqi an-nafi, an-nahyi, istifham? Nakirah di konteks kalimat larangan atau negatif itu fungsinya umum. Apa pertanyaannya? Ya nggak apa-apa ya, ngebul dikit ya Bapak. Sambil murojaah. Ya, agak ngebul. Apa dalilnya nakirah di konteks kalimat negatif itu berfungsi umum? Kok dalil rumusnya itu, kaidah itu, apa dalilnya? Ini kalau kita ingat pelajaran tentang keutamaan tauhid ada ayatnya. Ada yang masih lupa Bapak-bapak? Dalilnya adalah surat Al-An'am ayat 82. Tidak gamblang ya dalilnya itu. Nanti lihatnya di tafsir baru ketahuan, atau di hadis baru ketahuan. Halaman 138 kalau sama halamannya dengan saya. Surat Al-An'am ayat 82. Kalau di ayatnya nggak jelas, nggak gamblang begitu. Gamblangnya nanti di tafsirnya atau di hadis yang menafsirkan ayat tersebut baru gamblang. Sudah Bapak ketemu anak-anak? Halaman berapa tadi?
138. Sudah, surat Al-An'am ayat 82. Sudah anak-anak? Temu belum atau hafal? Sudah, nggak usah nyari. Sudah hafal? Allah berfirman, alladzina amanu, orang-orang, ini keutamaan, salah satu keutamaan tauhid. Alladzina amanu, dan orang-orang yang mereka beriman. Walam yalbisu, dan tidak mencampurkan imanahum, keimanan mereka, bidzulmin, dengan kezaliman. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, steril imannya. Apa yang mereka dapati? Ulaika lahumul amnu, mereka mendapatkan keamanan di dunia dan akhirat. Wahum muhtadun, dan mereka juga mendapatkan hidayah bagi orang ini. Ya, keutamaan tauhid, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Mana syahid, mana korelasi atau hubungan antara tadi kita katakan an-nakirah fi siyaqin nafi yufidul umum? Mana Bapak? Ada nakirah di konteks kalimatnya negatif, maksudnya umum. Mana? Cari nakirahnya, mana nakirahnya? Mana Bapak? Bi zulmin, itu kan nggak ada alif lamnya, kata zulmnya ya. Lihat kata zolimnya itu, ada alif lamnya enggak? Enggak. Bidzulmin alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Itu nakirah. Sekarang nafyunya mana? Negatifnya mana? Alladzina lam yalbasu, orang-orang yang tidak. Itu kan negatif apa positif? Negatif. Nakirah di konteks kalimatnya negatif. Tadi kayak mana rumusnya? Berfungsi apa? Umum. Nggak kelihatan di hadis. Coba bapak-bapak punya tafsir Ibnu Katsir, dibaca di rumah. Ada salah beliau rahimahullah Ibnu Katsir. Ada beberapa ayatnya tentang ini, apa hadisnya? Ada riwayat Bukhari, ada Ibnu Abi Hatim, ada riwayat Imam Ahmad. Dalam riwayat Imam Ahmad, lama nazalat hadhil ayat, tatkala turun ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, tatkala ayat itu turun, syaqqa dzalika 'alan nas, kata beliau. Ya, dalam riwayat Imam Ahmad. Maka berat manusia, siapa manusia tatkala itu? Para sahabat, berat para sahabat. Ketika ayat ini turun, berat bagi mereka rasanya untuk mengamalkan ayat tersebut. Ya. Kok kita ya baca ayat ini biasa-biasa saja ya. Kok berat ini. Kemudian mereka mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fa ayuna lam yadzlim nafsahu. Wahai Rasulullah, siapa sih di antara kita yang tidak pernah zalim? Ya. Zalim itu artinya apa, Bapak? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Siapa sih yang belum pernah begitu? Ya, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, pernah Bapak? Naruh HP sembarangan pernah? Zalim? Ya, naruh motor, kendaraan sembarangan pernah nggak? Siapa katanya? Siapa sih Rasulullah? Ini yang beriman kemudian nggak pernah zalim, itu siapa? Gitu. Siapa sih yang belum pernah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya? Kita kadang-kadang sulit terhindar dari hal tersebut. Ya parkir aja, pakai motor ya, mobil, kendaraan gitu di depan rumah orang susah keluar kan gitu. Atau baik dengan sengaja ataupun tidak. Siapa sih yang tidak pernah menzalimi? Kemudian kata Rasulullah SAW, innahu laisa kama ta'nun. Sungguhnya itu bukan seperti yang kalian kira. Kemudian innama huwa asyirk, itu hanyalah yang dimaksud dengan zalim itu adalah kesyirikan. Alam tasma'u maqala abdus salih, tidakkah kalian mendengar ucapan orang soleh, ya Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya wahai anakku tersayang, tercinta, jangan engkau
berbuat syirik, mensekutukan Allah. Sungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Yang dimaksud dengan zalim dalam ayat tersebut adalah kesyirikan. Tetapi yang dipahami oleh para sahabat apa? Awal kali syirikan apa? Zalim. Kezaliman secara umum. Makanya kaidah nakirah di konteks kalimatnya negatif berfungsi apa? Umum. Karena itu dipahami oleh para sahabat begitu awalnya. Saya diikuti Bapak. Jadi ini kaidah usul fikih yang berbunyi apa? An-nakirah, ya, atau bahasa Indonesianya biar mudah, nakirah yang ada tanwinnya itu loh, atau yang enggak ada alnya itu. Ya. Kalau lihat konteks kalimatnya negatif berarti yang nakirah itu adalah umum. Demikian pula halnya pada ayat yang kita baca ini, innallaha la yaghfiru isyrokan bihi, isyrok nakirah. Konteks kalimatnya negatif. Berarti syirik di situ adalah syirik apa? Umum. Bisa diikuti Bapak-bapak sampai sini? Ya, jadi ada di kalangan ulama yang mengatakan semua bentuk kesyirikan itu tidak akan diampuni oleh Allah. Syirik besar ataupun syirik kecil kalau belum bertobat. Adapun selain dosa syirik, ya, selain syirik akbar dan asghar, maksiat, maka itu memungkinkan seorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua, yang dimaksud kesyirikan dalam ayat tersebut adalah syirik akbar saja, bukan syirik asghar. Ya, pelaku dosa syirik besar kalau dia meninggal dan belum bertaubat, maka dia tidak diampuni, tidak memungkinkan baginya untuk mendapatkan ampunan. Adapun dosa syirik kecil itu seperti maksiat. Kalau Allah kehendaki, berkehendak, Allah ampuni. Kalau Allah tidak berkehendaki, tidak Allah ampuni. Jadi hanya apa? Syirik apa? Akbar saja. Syirik asghar maka keadaannya seperti maksiat. Kok bisa? Tadi kan umum. Ya. Kok bisa keluar dari keumumannya? Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, para ulama ini mengatakan itu umum tetapi yang dikhususkan. Am makhsus istilahnya. Umum tapi ada keterangan yang mengkhususkan itu. Tidak berlaku keumumannya. Tetapi khusus sebetulnya. Ya. Jadi itu umum yang dikhususkan. Kalau begitu, kalau ada yang pengkhusus, berarti harus ada dalil yang mengkhususkan itu, bukan umum, kan gitu. Kalau nggak ada dalil maka berlaku keumuman. Kapan umum itu dikhususkan atau lebih dikerucutkan? Bukan dimaksud umum, tapi yang dimaksud adalah khusus tatkala ada dalilnya yang mengkhususkannya. Ada mukhasis dalam usul fikih. Ya. Apa kalau begitu pengkhususnya? Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, pengkhususnya, dalil pengkhususnya adalah an yusyrik atau yang semisalnya, an yushrok, begitu ya. Kata-kata yang mirip seperti itu di Al-Qur'an itu digunakan untuk syirik besar, bukan syirik kecil. Nah, ini mukhasisnya. Kata an yusyrik kan itu, innallaha la yaghfiru an yusyrik, kan gitu ya. Ada kata an yusyriknya ya Bapak-bapak ya. Kata an yusyrik atau yang semisalnya. Ada an yusyrik, ada an yushrok, cuman beda fathah sama kasrah gitu. Pokoknya begitu, mirip-mirip modelnya. Itu digunakan dalam Al-Qur'an untuk syirik akbar, bukan syirik asghar. Paham pengkhususnya? Sampai sini dulu, belum kita lanjut. Dalil pengkhususnya apa? Apa yang menyebabkan itu tidak berlaku keumumannya tapi khusus? Lafat apa? An yusyrik atau yang semisalnya, atau an yushrok. Itu kenapa? Itu digunakan dalam Al-Qur'an untuk apa?
syirik akbar. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 72. Coba ya kita carikan halaman berapa. Saya nggak tulis halamannya sih, bahwa cuman ayat sama apa surat dan ayat saja. Surat Al-Maidah ayat 72 halaman berapa? (120). Halaman 120. Sudah dapat Bapak-bapak? Ini mukhasisnya. Ini pengkhususnya. Lafaz an yusyrik, an yushrok itu digunakan untuk syirik akbar, bukan syirik asghar. Sudah? Sudah ketemu? Halaman 120. Laqad kafara alladziina qalu, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata. Kafir ini syirik akbar, syirik asghar? Syirik akbar jelas. Enggak mungkin syirik asghar dia kafir. Laqad kafara alladziina qalu, telah kafir orang yang mengatakan innallaha huwal masih ibnu Maryam. Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Al-Masih, orang yang menjadikan Al-Masih ibnu Maryam sebagai Allah, hukumnya syirik apa? Syirik akbar. Wa qala al-Masih ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, beribadahlah kalian kepada Rabbku dan Rabb kalian. Lihat setelahnya, innahu man yusyrik billah, sungguhnya yang mensekutukan Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, Allah telah haramkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Kata yusyrik digunakan apa? Untuk syirik apa? Syirik akbar. Maka yang dimaksud dengan ayat tadi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi adalah usus am, umum yang dikhususkan. Kemudian juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diharamkannya tadi kan dalam ayat faqad haramallahu alaihi al-jannah, yang diharamkan surga bagi seseorang yang melakukan syirik apa? Syirik akbar. Jadi kata yusyrik di sana dimaksudkan adalah syiriknya syirik akbar, bukan asghar. Mereka berpendapat berarti yang dimaksud dengan ayat yang kita baca adalah syirik akbar, bukan syirik asghar. Syirik asghar seperti maksiat, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah, gitu. Bisa diikuti Bapak? Maka mana yang kuat dari pendapat tersebut? Allahu a'lam. Pendapat am makhsus, umum yang dikhususkan, karena ada dalil yang mengkhususkan keumuman dari pendapat yang awal. Tetapi kita harus hati-hati jamaah Allah terhadap dosa syirik walaupun dia kecil. Mindsetnya bagaimana? Jangan terbayang syirik kecil. Harusnya bagaimana? Kecil-kecil juga syirik, gitu. Mindsetnya jangan ini kan syirik kecil, masih bisa diampuni. Ya kalau diampuni, kalau enggak kemudian ini dosa syirik, sekecil-kecilnya syirik itu termasuk dosa yang paling besar, adalah kesyirikan. Kita jangan meremehkan itu. Allahu a'lam bishawab. Sudah habis waktunya jemaah. Tak terasa ya. Ini baru murojaah padahal. Tapi nggak apa-apa ya, supaya ingat terus insyaallah. Nggak apa-apa. Sedikit-sedikit insyaallah.
Asal jangan lupa lagi nanti Bapak. Nanti pertemuan selanjutnya diulang lagi, nggak maju-maju gitu. Ya, karena lupa. Jadi supaya nggak lupa nih, penutup. Jadi yang berkaitan dengan tema kita dulu deh. Kenapa kita harus takut kepada kesyirikan? Jemaah. Apa sebabnya? Ada ancaman dari Allah. Iya. Allah tidak mengampuni kesyirikan. Ini kan syirik kan judulnya syirik itu kan masih umum ya. Bisa syirik akbar, bisa syirik asghar. Nanti detailnya ya ada pembahasan lagi kan gitu. Yang jelas Allah ancam bagi pelaku dosa kesyirikan itu tidak Allah ampuni. Karena ada pendapat para ulama yang mengatakan demikian. Tidak diampuni besar dan kecil. Ya, itu yang berkaitan dengan tema kita. Ada ancaman dari Allah. Kenapa kita harus takut kepada syirik? Karena diancam oleh Allah tidak diampuni dosanya pelaku kesyirikan kalau belum bertobat ketika meninggalnya. Kemudian yang kedua, dalam surah An-Nisa ini, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, dan seterusnya, yang tidak diampuni adalah dosa apa? Syirik apa? Syirik besar apa syirik kecil? Berbeda para ulama berbeda pendapat. Itu dulu pertamanya, jangan langsung besar kecil. Ya, jadi di sana ada perbedaan pendapat. Bagaimana pendapatnya? Yang pertama, pendapat pertama. Syirik mana yang tidak diampuni? Ya boleh dibolak-balik boleh ya. Ada syirik akbar saja. Ada pendapat yang kedua, semuanya umum. Baik, yang mau pendapat pertama yang mana terserah lah ya. Ya. Baik, yang mengatakan umum syirik akbar dan syirik asghar tidak diampuni oleh Allah. Apa dalil mereka? Dalilnya sama, mereka berdua dalilnya sama. Ayat ini. Bagaimana tinjauan mereka terhadap dalil ini? Wajhul istidlal namanya. Bagaimana menjelaskan ayat dalil ya sehingga dia berkaitan dengan tema pembahasan. Bagaimana para ulama bisa mengatakan atau bisa berpendapat bahwasanya ini umum dari ayat ini? Bagaimana wajhul istidlalnya? Ya, an yushraka itu sebenarnya kalau mau dirubah masdar sorry jadinya isyrokan nakirah. An yusyrik isyrokan nakirah. Kemudian ada step-stepnya mereka. Step 1 itu an yushraka itu sebetulnya nakirah. Karena secara bahasa Arab itu bisa dirubah, namanya masdar muawwal menjadi masdar sorry. Masdar sorrynya isyrokan nakirah. Kemudian step selanjutnya ada rumus, ada kaidah bagaimana nakirah di konteks kalimat negatif berfungsi umum. Itu step-step mereka. Step pertama kata an yusyrik innallaha la yaghfiru an yushraka. An yusyrak itu masdar muawwal. Dia aslinya nakirah. Step pertama. Langkah kedua ada kaidah atau rumus. Nakirah di konteks kalimat negatif berfungsi umum. Bercabang ini nih. Apa dalilnya ini? Kaidah itu. Surat Al-Maidah ayat berapa? Al-An'am ayat 82. Kaidah rumus tersebut adalah An-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Dzulm umum. Konteks kalimatnya negatif. Dipahami oleh para sahabat umum, zalim itu secara umum, padahal itu khusus. Seperti ini, am maksus. Bukan zalim yang umum, tetapi zalim yang khusus, yaitu syirik. Baik, itu tadi nakirah di konteks kalimat negatif fungsinya umum. Berarti karena umum, ya berarti yang termasuk di sana adalah syirik akbar dan syirik
asghar. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, apa? Yang dimaksud dalam ayat itu umum tapi makhsus, tapi dikhususkan. Pengkhususnya apa? Dalil pengkhususnya, mukhasisnya apa? Lafadz yusyrik atau yushrok di dalam Al-Quran digunakan untuk syirik besar. Dalilnya ayat surah Al-Maidah ayat 72. Paham Bapak-bapak sampai sini? Iya. Saya diikuti. Jadi ada dua pendapat para ulama tentang syirik tersebut. Ngebul nggak Bapak? Nggak ya, alhamdulillah. Mungkin sampai di sana dulu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada yang ingin disampaikan mungkin? 1-2 pertanyaan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau tadi konteksnya, saya melihatnya tidak diampuni itu, dia selalu diazab di akhirat, diampuni atau selamanya hidup di azab, tidak ada pengampunan di akhirat nanti. Kalau tidak diampuni, suatu dosa tidak diampuni, ya. Kalau dia merupakan dosanya syirik, maka nggak akan dia diazab kemudian keluar, tidak akan. Ya. Kalau dia syiriknya syirik akbar, dia selama-lamanya. Karena syirik akbar itu tadi apa? Bedanya sama syirik asghar. Perbedaannya apa? Tadi yang syirik akbar dan syirik asghar itu perbedaannya apa? Keluar dari agama ini, nggak akan diampuni, nggak akan dia seperti orang-orang Islam yang beriman bermaksiat, tidak. Mereka tidak akan keluar. Khalidina fiha abada, kekal selamanya. Kalau syirik akbar, karena kenapa? Karena dia keluar dari agama, bukan Islam lagi. Iya, kalau bukan Islam maka di nerakanya bagaimana? Selama-lamanya kekal. Itu Allah alam. Maka itu kita takut, ya, kita takut kepada syirik. Bisa kekal kita di dalam api neraka. Makanya penting kita mempelajari tauhid, penting kita kiranya mempelajari syirik. Nah, ini keistimewaannya beliau rahimahullah. Setelah beliau pertama bab-bab awal itu umum, lama-lama beliau khusus. Syirik itu apa sih? Beliau sebutkan kesyirikan itu. Begini. Banyak, sampai banyak bab beliau sebutkan tersebut. Tentang bagaimana bentuk kesyirikan itu. Ya, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita bisa mempelajarinya sampai selesai, insyaallah. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.